Siapa yang tak mengenal tahu? Setiap masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan ini. Makanan ini memang dapat dengan mudah kita dapatkan di pasar dan juga tempat-tempat makan. Harganya pun terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kali ini saya akan mengajak Anda mengetahui proses pembuatan tahu di kota Samarinda. Berada di Jalan Dr. Sutomo Gang 7, ada industri tahu rumahan berkah ibu milik Bapak Edi Purnomo. Dengan tempat yang cukup sederhana ini, Pak Edi memproduksi tahu dari pagi sampai siang hari. Usaha ini adalah milik orang tuanya yang diteruskan sampai saat ini. Usaha ini sudah turun-temurun ini dari mbah ke ibu ke saya. Jadi sebenarnya saya ini cuma meneruskan aja usaha ini. Dengan bahan dasar berupa kedelai, Pak Edi menjelaskan proses pembuatan tahu dari awal sampai akhir. Pak Edi selalu menggunakan kedelai pilihan untuk tahu yang ia produksi. Hal inilah yang membuat para pelanggannya selalu menjatuhkan hati pada tahu buatannya. Prosesnya ini kan dari awal ini kedelai itu direndam kurang lebih 1 jam. Setelah kedelai direndam 1 jam, agak mekar dia sudah kan. Nah, itu baru digiling di penggilingan itu. Setelah digiling, lalu diayak di situ untuk diambil sarinya kan. Setelah jadi sari, nanti sarinya ini direbus di situ di uap itu, drum uap itu. Nah, setelah drum sudah dia mendidih, baru kita seperti tadi itu Pak, proses pengobatan pengentalan supaya sari kedelai itu bisa jadi ngental gini kan, seperti ini. Setelah dia kental, baru kita press di dalam kotak-kotak ini. Tak tanggung-tanggung, setiap harinya Pak Edi memproduksi tahu kurang lebih sebanyak 30 ember. Merupakan usaha turun-temurun, Pak Edi tak ingin cita rasa tahu buatannya berubah. Ia pun selalu ikut serta dalam pembuatan tahu dengan dibantu oleh 2 orang pegawainya. Dengan berbekal resep turun-temurun, Pak Edi dengan senang hati membuat setiap tahu yang dipesan oleh pelanggannya. Biasa ya, kalau umpama paling banyak itu 2 karung. Ini 2 karung kedelai 100 kilo. Jadi 1 ember itu kita taruh harga itu 90. Lebih ya sekitar 30-an lah. Perjalanan tidak selalu mulus. Terkadang ia juga mengalami kendala. Apalagi di saat harga kedelai melambung tinggi, Pak Edi harus memutar otak dan berbagai strategi pun ia lakukan agar usaha tahunya tetap bisa bertahan. Kalau kendala itu ya dari harga kedelai itu sudah mau dikayapakan lagi sudah. Wah, bukan tidak menentu lagi, harganya naik terus. Dari kita ini ya dulu ya standar itu ya 350 sampai 400 itu sudah standar. 50 biji 1 kotak ini. Jadi kita besarkan lagi jadi 160 biji untuk menutupi biaya produksi itu kan. Soalnya mau kita naikkan lagi sudah langganan sudah nggak mau lagi sudah. Kalau bisa jangan naik lagi bilangnya. Limbah yang dihasilkan dari pembuatan tahu membawa akibat bagi lingkungan. Karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan, selain itu limbah yang dibiarkan berhari-hari akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus-menerus, maka kelangsungan hidup ekosistem di perairan pun semakin terancam. Namun, di sini hasil limbah dari pembuatan tahu akan diambil orang untuk dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Pakan ternak itu? Iya, kambing, sapi. Nah, kalau yang sudah agak lama itu biasanya babi itu yang makan. Usaha yang dibilang sudah puluhan tahun ini masih perlu perhatian dari pemerintah. Pak Edi mengatakan, selama ini peran pemerintah terhadap pelaku usaha sepertinya masih kurang.
Ia berharap pemerintah bisa memberikan tambahan subsidi untuk pembelian kedelai agar pelaku usaha sepertinya dapat berkembang tanpa terkendala harga kedelai yang tinggi. RRI Samarinda untuk UMKM Kaltim bangkit.